gangguan fungsi ginjal itu, bagaimana cara menjaga agar fungsi ginjal tetap baik, dan apa yang dilakukan jika ginjal fungsinya turun. Ini Bapak dan Ibu, kita bisa lihat apa sih ginjal itu. Ginjal itu adalah salah satu organ di dalam tubuh, ya, yang terletak di pinggang. Ada 2 buah Bapak dan Ibu, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Mungkin kalau Bapak dan Ibu lihat di sini yang sebelah kanan, ini akan lebih rendah karena ada hati ya, yang mendorong agak ke bawah, jadi memang ginjal di sebelah kanan agak lebih rendah. Nama lainnya sih buah pinggang, gitu. Dan ginjal, Bapak dan Ibu, kalau kita zoom, ada di sini ya, ini dipotong, kita lihat, ini adalah ginjalnya, dan ini adalah saluran ureter kita bilang, saluran kemih yang dari ginjal ke kandung kemih. Di sini, lalu nanti ada ini adalah kandung kemih, lalu akan keluar ke saluran yang ke dunia luar, kita bilangnya uretra. Nah, inilah terbentuk yang dibilang sistem saluran kemih, dari ginjal lalu ke saluran dan kandung kemih dan saluran yang menuju dunia luar. Nah, ini Bapak dan Ibu kalau penasaran ginjal kalau di mikroskop seperti apa ya, ginjal nih Bapak dan Ibu, ini isinya jutaan Bapak dan Ibu, jutaan di dalam satu ginjal isinya jutaan. Lalu apa sih fungsi ginjal itu? Fungsi ginjal itu banyak. Fungsi ginjal itu bukan hanya mengeluarkan air atau buang air kecil gitu. Fungsi ginjal itu salah satunya yang ada tertera di sini Bapak dan Ibu. 1, membuang racun dalam tubuh bersamaan dengan cairan. 2, keseimbangan cairan. Jadi kalau kita minum banyak pasti kencingnya banyak. Itulah dia tugasnya untuk menjaga supaya kadar air di dalam tubuh juga tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Dia juga punya tugas menjaga keseimbangan elektrolit, seperti kadar natrium, kadar kalium. Dan juga dia juga menjaga keseimbangan asam basa di dalam darah. Fungsi ginjal yang utama juga, dia dia adalah fungsi utamanya adalah menjaga tekanan darah. Jadi Bapak dan Ibu, memang jantung yang memompa, tetapi hormon yang dihasilkan semuanya dari ginjal. Jadi saat tekanan darah meningkat, biasanya ada gangguan ginjal atau ginjal sedang bermasalah. Makanya tekanan darahnya naik, yang nanti imbasnya bisa ke jantung, bisa ke otak, dan lain-lain. Salah satu fungsi ginjal yang lain adalah menjaga keseimbangan kalsium. Yang ini juga berperan dalam metabolisme tulang, Bapak dan Ibu. Dan juga menjaga regulasi produksi hemoglobin. Kita tahu bahwa hemoglobin ini adalah bahasa singkatannya Hb, Bapak dan Ibu mungkin sudah familiar, sudah paham bahwa memang Hb inilah yang membawa oksigen di dalam darah menuju ke semua organ tubuh. Jadi bayangkan kalau memang fungsi ginjal terganggu, bukan hanya kencingnya saja yang berkurang, tetapi semua hal ini juga akan terganggu. Nah, ginjal ini unik Bapak dan Ibu. Saya selalu bilang ginjal ini bekerjanya seperti pasangan suami istri. Seperti dunia pernikahan, di mana dia ada dua ginjal kanan dan kiri. Ginjal kanan dan ginjal kiri itu tidak selalu bekerja 100% Bapak dan Ibu. Ginjal kanan itu dan ginjal kiri paling hanya bekerja kurang lebih 50%. Di mana mereka berdua kalau digabung itu menjadi 100%. Jadi di saat ginjalnya yang satu berkurang fungsinya, contohnya fungsi ginjal itu yang ginjal kiri kurang menjadi 30%. Ginjal yang kanan ya, dia akan naik jadi 70%. Totalnya jadi 100%. Saat ginjal itu turun fungsinya, yang sebelah kiri misalnya 20%, yang kanan akan mengambil alih menjadi 80%. Totalnya tetap 100%. Saat ginjal salah satu pun misalnya tidak bekerja atau tidak ada,
ginjal yang satu akan mengcover 100%. Itulah kenapa orang itu dapat hidup normal dengan satu ginjal gitu. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya satu ginjalnya tidak ada atau satu ginjal rusak, karena satu ginjalnya lagi akan menggantikan fungsinya. Nah, saya tadi berbicara mengenai gangguan fungsi ginjal. Sebetulnya apa sih gangguan fungsi ginjal? Gangguan fungsi ginjal itu Bapak dan Ibu ada dua. Cedera ginjal akut atau yang kita bilang akut kidney injury, dan juga penyakit ginjal kronis. Nah, ini yang mungkin nanti akan kita bahas lebih banyak karena ini sifatnya cukup kompleks Bapak dan Ibu. Cedera ginjal akut ini penyebabnya banyak. Ada dehidrasi, ada gangguan dari organ, misalnya kita punya gangguan hati, penyakit hati, ginjal juga bisa kena. Atau misalnya kita punya gangguan jantung, ginjal juga bisa kena akibatnya. Gitu. Atau kita infeksi Bapak dan Ibu. Mungkin kita familiar dengan keadaan pandemi kemarin, di mana COVID sangat tinggi. Sakitnya saluran pernafasan kok ginjalnya bisa kena, karena memang itu adalah imbas. Sehingga inilah yang terjadi pada pasien-pasien itu, bahwa memang misalnya kemarin COVID bisa terjadi cedera ginjal akut. Luka bakar juga dapat menyebabkan terjadinya penurunan fungsi ginjal, dan batu di saluran kemih ini juga akan membuat ada gangguan fungsi ginjal yang secara akut. Nah, kalau cedera akut ini kita tidak atasi, semua akan menjadi penyakit ginjal kronis. Gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi ginjal Bapak dan Ibu itu terdapat dari dua hal. Yang pertama adalah faktor yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu jenis kelamin, usia, ras, suku, bangsa. Hal ini nggak dapat kita rubah. Kita tidak bisa memilih saya mau jadi laki-laki atau perempuan, atau usia saya mau usia 17 tahun saja. Tidak mungkin. Itu tidak bisa. Dan saya hanya maunya dilahirkan menjadi ras, bukan ras Asia misalnya. Tidak bisa. Ini tidak dapat dimodifikasi. Tapi ada hal-hal yang bisa kita modifikasi. Satu adalah berat badan, penyakit penyerta, pola hidup, dan inilah yang akan kita bicarakan selanjutnya. Selama lebih dari 3 bulan. Nah, ini saya mengingatkan kembali yang tadi adalah faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi serta yang dapat dimodifikasi. Faktor inilah yang akan mempengaruhi fungsi ginjal, di mana fungsi ginjal ini kita akan lakukan klasifikasi atau staging Bapak dan Ibu. Kita lihat di sini, kalau fungsinya 90-100%, kita bikin ini stage 1. Kalau 89-60%, kita bikin stage 2, kita bilang. Kalau 30-59%, kita bilangnya stage 3, dan 15-29% stage 4, dan yang fungsinya di bawah 15%, inilah yang kita bilang stage 5 atau penyakit ginjal kronis tahap akhir. Ini adalah klasifikasinya, kurang lebih sama yang seperti yang saya bilang, tapi yang mau saya tekankan di sini, bahkan dari stage 1 Bapak dan Ibu, kalau kita punya penyakit seperti hipertensi atau diabetes, kita akan harus mengevaluasi lebih lanjut untuk melihat seberapa besar resikonya terjadinya penyakit ginjal kronis. Jadi misalnya yang hijau ini artinya kita cukup memantau, mungkin sekali setahun. Yang kuning ini adalah resiko sedang. Sedangkan yang orange ini adalah resiko berat, di mana harus dicek lebih sering lagi. Yang merah, bahkan merah tua ini adalah resiko sangat berat, di mana memang pemantauannya harus lebih
lebih ketat. Apa sih penyebab penyakit ginjal kronis? Ini Bapak dan Ibu, penyakit ginjal kronis di Indonesia paling tinggi adalah diabetes, hipertensi, penyakit obstruksi. Obstruksi itu adalah penyakit batu Bapak dan Ibu. Ya, penyakit asam urat, ya, penyakit infeksi, dan bahkan penyakit-penyakit autoimun. Nah, hal inilah yang dapat merusak fungsi ginjal. Jadi ternyata fungsi ginjal itu tidak bisa serta-merta langsung rusak. Pasti ada faktor yang lain. Nah, inilah penyebabnya. Ini yang mau saya tampilkan adalah data yang punya kita saat ini. Di 2018 pelaporannya. Mudah-mudahan di 2023 nanti Kemenkes juga sudah mengeluarkan, tetapi ini adalah data yang terakhir. Kita lihat penyakit ginjal kronis berdasarkan usia, semakin kita tua, insidensnya, prevalensinya semakin meningkat. Dan kalau kita lihat laki-laki dan perempuan, walaupun lebih banyak laki-laki, sebetulnya tidak ada perbedaan yang sangat jauh. Di perkotaan, bahkan di perdesaan, semuanya relatif sama. Nah, penyebab dari penyakit ginjal kronis, tadi saya bilang adalah diabetes. Nah, ini adalah prevalensi diabetes, Bapak dan Ibu. Kita lihat di usia 45 ke atas, resikonya akan jauh lebih meningkat lagi. Di mana laki-laki dan perempuan sekali lagi tidak berbeda jauh, di perkotaan dan perdesaan tidak berbeda jauh, tetapi di perkotaan mungkin kita yang di Jakarta atau kita yang di kota-kota besar, insidensinya akan lebih tinggi karena pola hidup kita yang kurang baik, ya, karena mungkin dengan kesibukan kota, jadi kita berangkat lebih pagi, kerja, malah kita lupa olahraga, kita lupa makan yang sehat. Nanti kita akan jelaskan lebih jelas lagi. Nah, penyebab kedua, kalau tadi Bapak dan Ibu tahu bahwa adalah hipertensi, ini kita bisa lihat dari usia 35 tahun ke atas, prevalensinya sangat meningkat. Dan ini terjadi laki-laki perempuan sama, perkotaan dan di perdesaan juga sama. Ini adalah dua faktor penyebab utama terjadinya penyakit ginjal kronis, dan kita juga masih berperang melawan hipertensi dan juga diabetes. Bagaimana cara mencegahnya Bapak dan Ibu? Satu, kalau Bapak dan Ibu punya penyakit komorbid atau penyakit pemberat, contohnya tekanan, punya hipertensi, punya sakit gula, itu harus dijaga, harus dikontrol. Jangan pernah takut untuk minum obat selama obat itu dikontrol oleh dokter. Karena obat-obat tekanan darah, obat-obat gula akan dicari mana yang paling cocok, mana yang paling aman buat fungsi ginjal Bapak dan Ibu semua. Nah, kalau tidak punya komorbid, apa yang harus saya lakukan? Ini Bapak dan Ibu. Rajin beraktivitas fisik, ya, menjaga kadar gula darah tetap normal, menjaga tekanan darah tetap normal, di mana tekanan darah yang normal itu antara 120 sampai 140 lah kita anggapnya, ya. Dan bawahnya, ya, pernya itu di bawahnya antara 80 sampai 90, ya. Yang sangat optimal adalah 120 per 80. Menjaga berat badan tetap ideal Bapak dan Ibu. Kita sudah tidak COVID. COVID adalah endemi. Dulu waktu COVID kita di rumah terus, jadi lupa olahraga, berat badan pasti pada naik semua. Saatnya sekarang untuk mulai berolahraga dan menjaga berat badannya, ya. Lalu minum air putih dengan baik, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, ya. Berapa sih cukupnya? Antara 8 sampai 10 gelas per hari. Dengan hitungan satu gelasnya kurang lebih 250 cc. Ya, satu gelas yang biasa. Lalu tidak merokok. Bapak dan Ibu yang merokok, mungkin anjurannya adalah untuk tidak merokok dan periksa fungsi ginjal secara berkala. Kenapa sih harus berkala? Karena gejala penyakit ginjal kronis ini sebetulnya tidak ada.
pasien tidak punya keluhan. Dan yang tidak lupa adalah tidak mengkonsumsi obat anti nyeri dalam waktu panjang atau tanpa anjuran dokter. Karena obat-obat anti nyeri ini mempunyai efek ke fungsi ginjal. Nah, bila saya hipertensi atau diabetes, apa yang dilakukan? Kembali lagi Bapak dan Ibu, pola hidup sehat yang kita harapkan. Bagaimana pola hidup sehat? Makan yang sehat. Sesuaikan asupan karbohidratnya. Karbohidrat itu apa sih? Karbohidrat itu seperti nasi, kentang, umbi-umbian, ya, roti. Nah, jeleknya kita orang Asia, saya bilang orang Asia, atau bahkan orang Indonesia lah, bahwa kita kalau nggak makan nasi dibilang nggak makan. Padahal seharusnya makan selain nasi seperti roti, ya itu udah dibilang makan. Gitu. Jadi asupan karbohidrat harus kita jaga, harus kita sesuaikan. Makan garam, selanjutnya adalah makan garam yang rendah. Berapa yang rendah? Kurang dari 2 mg per hari. Atau 1 sendok teh per hari. Nah, ini agak sulit buat orang Indonesia. Karena kita sendiri makanannya cenderung asin. Tetapi kalau Bapak dan Ibu pernah dirawat di rumah sakit, bilang makanan rumah sakit tidak enak, sebetulnya kadar garam makanan yang di rumah sakit itulah sebetulnya yang wajar. Karena garam itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau lebih dari itu sebetulnya agak berlebihan. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang sudah menderita hipertensi, memang disarankan untuk makan makanan yang tinggi sayur, tinggi buah, ya, mengurangi lemak-lemakan, mengurangi susu yang berlebihan, ya, dengan mengonsumsi tinggi sayur dan tinggi buah selama 8 minggu dari penelitian itu cukup dapat menurunkan kurang lebih 5 mm Hg. Jadi misalnya kalau Bapak dan Ibu tekanan darahnya sekitar 170, kalau dengan konsumsi tinggi buah dan tinggi sayur, rendah lemak, rendah susu, itu Bapak dan Ibu bisa turun jadi 165. Ini sangat berarti untuk orang-orang yang tekanan darahnya masih di dalam batas abu-abu. Misalnya 150, 145, itu nggak perlu minum obat. Cukup tinggi sayur, tinggi buah, nanti dia akan turun dengan sendirinya ke 140 atau bahkan bisa di bawahnya. Apalagi yang harus dilakukan? Pola hidup sehat yang lain adalah menjaga berat badan, yang tadi seperti yang saya bilang. Ada namanya indeks massa tubuh, Bapak dan Ibu, dan itu yang dipertahankan. Kalau bisa antara 18,5 sampai 22,9. Nih, di sini. Lebih dari itu, resiko. Kurang dari itu pun dapat terjadi resiko gangguan fungsi ginjal. Untuk lebih mudahnya, boleh silakan dihitung lingkar perutnya. Kalau laki-laki lebih dari 90 cm, atau perempuan lebih dari 80 cm, kemungkinan BMI-nya atau indeks massa tubuhnya pasti sudah lebih tidak sesuai lagi, tidak normal lagi. Dia antara overweight atau bahkan obes. Olahraga adalah hal yang sangat dianjurkan. Olahraga apa sih yang cocok? Olahraga yang cocok adalah aerobik yang tahapnya moderate atau bahkan high intensity, intensitasnya yang tinggi, yang dilakukan selama 30 menit antara 5 sampai 7 hari per minggu. Nah, keadaan yang seperti ini memang harus kita konsultasikan dulu ke dokter olahraga mana yang cocok. Karena olahraga itu juga harus disesuaikan dengan usia dan kekuatan tulang serta kekuatan otot. Jadi jangan dipaksakan, tetapi konsultasikan dulu ke dokter supaya tahu jenis olahraga apa yang baik.
Selanjutnya adalah tadi hentikan rokok dan kurangi stres. Ya, saya selalu bilang ini hal yang paling sulit dilakukan karena setiap hari pasti stres. Mungkin Bapak dan Ibu, saya selalu bilang pendekatannya secara psikologi, ya, secara psikologi, pendekatan rohani salah satu jalan yang terbaik untuk mengurangi rasa stres, gitu. Tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan, itu akan mengurangi kadar stres, karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita tidak hanya sendirian, tetapi ada Tuhan yang menolong kita, dan itu sangat menolong menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar gula. Itu sangat-sangat baik. Saya teringat dengan kutipan Alkitab yang hati yang gembira adalah obat. Nah, hati yang gembira inilah yang harus kita cari. Langsung tidak teratur lagi. Jadi obat ini hanya untuk mengontrol. Itulah tujuannya kenapa obat itu harus diminum terus-terusan dan harus ke dokter untuk mengontrol apakah perlu dinaikkan dosisnya atau diturunkan dosisnya. Bapak dan Ibu, ini adalah gejala penyakit ginjal kronis. Ya, Bapak dan Ibu bisa baca, tetapi kita tahu bahwa gejala-gejala ini tidak ada di tahap-tahap awal atau bahkan di tahap-tahap yang moderate, ya, atau tahap sedang. Gejala ini paling banyak timbul di tahap akhir. Itulah kenapa pasien penyakit ginjal kronis kita harus periksa fungsi ginjalnya. Ya, jadi kalau pasiennya darah tinggi atau pasiennya sakit gula, kita harus periksa secara berkala fungsi ginjalnya, karena kadang pasiennya tidak sadar ternyata pasiennya sudah masuk ke dalam penyakit ginjal kronis yang tahap akhir. Itu bisa kita bantu dengan pola hidup sehat dan obat-obatan. Tetapi saat di tahap 5, perlu ada terapi pengganti ginjal dan Bapak dan Ibu. Terapi pengganti ginjal ini yang kadang suka ditakuti oleh orang-orang. Ya, terapi pengganti ginjal itu apa sih? Itulah yang dibilang dialisis atau transplantasi cangkok. Nah, kalau yang pola hidup sehat, sama seperti yang saya ceritakan tadi Bapak dan Ibu, konsumsinya dibatasi. Ini mungkin sekilas terlalu ilmiah, tetapi kurang lebih ini adalah kebutuhan kalori pria dan wanita yang normal. Kalau sudah ada gangguan fungsi ginjal, memang protein perlu dibatasi di bawah 1 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, ini perlu konsultasi dokter untuk mencapai berapa banyak sih porsi yang exactly, yang pas, yang harus kita makan setiap harinya. Itu perlu konfirmasi dengan dokter. Begitu juga kalium dan fosfor, dan juga makanannya kalau ada yang perlu diatur, kita atur. Cairannya bagaimana? Cairannya selama kencingnya masih banyak, biasanya minumnya pun boleh lebih banyak. Pada pasien-pasien penyakit ginjal kronis, apalagi yang tahap akhir, biasanya kencingnya sudah mulai sedikit, sehingga kita harus jaga berapa banyak yang dia minum. Nah, ini juga harus kita konsultasikan ke dokter, Bapak dan Ibu. Lalu ada namanya medikamentosa atau obat-obatan yang nanti akan diberikan sama dokter, ya. Tujuannya adalah mengontrol ini semua, Bapak dan Ibu. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, adalah fungsi ginjal itu bukan hanya mengeluarkan kencing, tetapi juga fungsi-fungsi yang lain. Nah, fungsi yang lain inilah yang dipakai obat-obatan. Tetapi ada satu yang tidak bisa diberikan melalui obat-obatan, yaitu proses pengeluaran racun. Itulah kenapa di tahap kelima,
proses pengeluaran racun itu sudah tidak sempurna sehingga dia butuh terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal dibagi menjadi dua, Bapak dan Ibu, yaitu dialisis dan transplantasi yang tadi saya bilang. Dialisis itulah ada dua. Hemodialisis ini mungkin yang paling familiar oleh Bapak dan Ibu, tapi ini juga mungkin yang paling ditakutkan kepada Bapak dan Ibu. Hemodialisis itu kata lainnya adalah cuci darah. Sebetulnya kata cuci darah itu istilah yang tidak pas, karena sebetulnya darah itu tidak dicuci di mesin ini, Bapak dan Ibu, tetapi darah itu dibersihkan atau disaring. Zat-zat yang saya bilang racun tadi itu disaring, dibuang melalui mesin ini, tetapi yang baik akan dikembalikan lagi ke dalam tubuh pasien. Nah, ada yang namanya peritoneal dialisis. Peritoneal dialisis ini adalah salah satu modalitas terapi pengganti ginjal yang ini ditaruhnya di rongga perut, Bapak dan Ibu. Jadi dimasukkan cairan, lalu didiamkan selama 6 jam, nanti cairannya dikeluarkan lagi, lalu dimasukkan yang baru. Nah, proses ini dilakukan setiap hari, ya, setiap 6 jam. Selama 6 jam pasien bisa aktivitas. Sedangkan kalau yang dibilang hemodialisis, ini dilakukan kurang lebih 2-3 kali per minggu. Yang terbaik apa sih Bapak dan Ibu? Yang terbaik sebetulnya transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Cuman memang terkendalanya adalah di negara kita masih belum ada bank donor, sehingga masih sulit untuk mencari donor, dan andaikan mencari donor, memang kita harus mengevaluasi lagi donornya layak atau tidak. Jadi banyak mekanisme yang harus dipersiapkan untuk transplantasi ginjal. Ini lebih detailnya, ini adalah CAPD yang tadi Bapak dan Ibu, peritoneal dialisis. Jadi ada selang terus di dalam tubuh memang, nanti akan dimasukkan cairan lalu dikeluarkan lagi. Nah, ini adalah hemodialisis, ya. Perlu dipasang selang juga, tapi pada pasien-pasien yang sudah rutin biasanya akan disatukan pembuluh darah yang di lengan, yang dibilang simino. Dari sinilah dilakukan aksesnya untuk ke mesin. Nah, terapi pengganti ginjal ini sebetulnya bukan pilihannya dokter, bukan. Dokter hanya menjelaskan dan menjelaskan resiko-resikonya. Semua terapi pengganti ginjal ini adalah hak dari pasien. Jadi kalau misalnya pasiennya mau hemodialisis, boleh. Nanti setelah berapa waktu dia putuskan untuk cangkok ginjal, boleh. Kita akan lakukan cangkok ginjal. Saat cangkok ginjal fungsinya tiba-tiba jelek lagi, pasiennya mau minta hemodialisis lagi, boleh. Jadi ini adalah hak pasien untuk memilih. Jadi apa yang harus kita perhatikan dan apa yang pesan yang bisa kita bawa pulang ialah atasi penyakit komorbid atau penyakit penyerta. Yang kedua adalah perhatikan jenis makanan yang dimakan. Contohnya karbohidratnya, proteinnya, vitaminnya, elektrolitnya, seperti apa. Yang ketiga adalah perhatikan jumlah cairan yang diminum atau cairan yang dimakan, seperti kuah sup dan lain-lain, serta jumlah buang air kecil yang keluar dalam sehari. Karena kita harus menyesuaikan berapa banyak yang dibuang dan berapa banyak yang diminum. Yang keempat adalah jangan takut dan jangan panik kalau memang menderita hipertensi, diabetes, gangguan fungsi ginjal. Kenapa? Karena tinggal menghubungi dokter untuk mendapatkan terapi yang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semua.